paparan terkait peningkatan kompetensi terintegrasi dengan pelataran sehat yang terkait menjadi regulasi pasca Undang-Undang 17 tahun 2023. Jadi slide berikutnya silakan. Sedikit menyitir dan merujuk bahwa ada 3 tantangan SDM kesehatan yang sering digaungkan juga dan sering diinformasikan bahwa kekurangan jumlah nakes secara nasional itu masih menjadi tantangan. Kemudian distribusi sumber daya manusia kesehatan yang tidak merata itu menjadi masalah juga. Dan yang saya highlight terakhir terkait dengan Direktorat Mutu adalah kurangnya pelatihan yang berbasis kompetensi, di mana masih rendahnya penilaian dan pelatihan berbasis kompetensi serta kurangnya akses terhadap pelatihan yang terakreditasi. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan itu masih belum merata dan belum tepat menjawab kebutuhan kompetensi. Karena kita tahu bahwa jumlah tenaga kesehatan yang dilatih itu masih terpusat di provinsi dengan kota-kota besar. Dan kemudian adanya kemungkinan bahwa nakes ini sering mendapat pelatihan yang sama atau berulang atau tidak tepat dengan kemampuan atau profesinya, seperti itu. Dan pelatihan yang tersedia juga belum semuanya menunjang program prioritas nasional, Bapak Ibu sekalian. Sebagai di sini statistik sedikit bahwa ada jumlah SDM kesehatan ada 1,9 juta, namun memang yang dilatih itu masih sedikit, Bapak Ibu sekalian, secara bertahap. Jadi ini menjadi tantangan di mana kita harus meningkatkan akses terhadap pelatihan ataupun peningkatan kompetensi bagi teman-teman tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cuma mengingatkan terkait dengan pilar kita, di mana pilar kelima transformasi SDM kesehatan yang hubungannya nanti akan sangat erat dengan transformasi teknologi digital. Inilah yang menjadi solusi bagaimana agar pelatihan-pelatihan itu dapat diakses oleh semua namet dan nakes. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, program unggulan transformasi SDM kesehatan ada beberapa yang terkait untuk peningkatan jumlah nakes pasti udah ada tuh, termasuk bagaimana penambahan prodi spesialis di 9 platform penyakit prioritas, kemudian implementasi college base, dan beasiswa pendidikan dan fellowship. Dan untuk pemenuhan dan pemerataan nakes ada rekrutmen, berbagai macam rekrutmen untuk PPNS dan P3K, kemudian penempatan tenaga kesehatan di semua lokus rekomendasi Kemenkes, serta kemudian regulasi diaspora warga negara Indonesia yang lulusan luar negeri untuk berpraktik kembali di Indonesia. Dan yang terkait dengan mutu adalah bagaimana meningkatkan pelatihan kesehatan dalam rangka peningkatan pemantapan kompetensinya dan transfer teknologi. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 4 key driver dalam peningkatan mutu nakes yang terstandar. Yang pasti adalah perlunya namanya training need analysis, di mana pelatihan-pelatihan itu perlu dipetakan sesuai dengan kebutuhan dan penentuan jenis metode pelatihannya yang paling tepat apa sesuai target. Yang kedua adalah penyediaan institusi dan kurikulum yang terakreditasi dan tersedia di seluruh provinsi. Dan kurikulum-kurikulum dan yang terstandar, Bapak Ibu sekalian, untuk yang dan nantinya akan bernilai SKP. Dan kemudian adalah digitalisasi pelatihan. Jadi tidak ada cara lain bagaimana kita meningkatkan akses adalah melalui digitalisasi dengan pembuatan learning management system dan konten-konten pelatihan yang bersifat digital dan interoperability antar kementerian maupun antar lembaga. Kemudian yang terakhir adalah perlunya evaluasi dan sertifikasi hasil belajar untuk bisa kita tahu nih mereka sudah tercapai atau belum terkait dengan pelatihan atau capaiannya dan sesuai dengan targetnya. Dan tentu saja akan diterbitkan dengan sertifikat atau dibuktikan dengan sertifikat. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan pelatihan ditentukan analisis kebutuhan. Yang pasti analisis kebutuhan ini memang disesuaikan dengan kebutuhan layanan. Jadi apa saja yang ada di program, salah satunya melalui program-program yang ada di kesehatan masyarakat, atau di Yankes, di P2P, atau di pusat krisis, ataupun di himpunan dan profesi lainnya yang memang bisa menjadi kebutuhan dari teman-teman ataupun dari prioritas dari pemerintah. Kemudian pengelompokan jenis dan level pelatihannya yang dilakukan oleh kami, Direktorat Jenderal Nakes, dan rekomendasi program pelatihan dan sasaran. Pada intinya dalam prinsip penyusunan kebutuhan pelatihan itu adalah memerlukan standar layanan, kemudian transformasi kesehatan dan perkembangan teknologi. Ini beberapa contoh yang sudah dilakukan adalah terkait dengan pelatihan integrasi layanan primer, screening hipotiroid kongenital, dan screening penyakit jantung bawaan yang menjadi prioritas nasional. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, nah
Ini yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian, akreditasi institusi menjaga kualitas output pelatihan. Jadi mutu itu tidak dibentuk di akhir atau di tengah, tapi dari awal. Jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sudah mengatur bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu tenaga medis dan kesehatan itu dilakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dan dalam menjalankan praktek, dan bahwa dalam pelatihan atau kegiatan peningkatan kompetensi diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Jadi kuncinya adalah kita melakukan akreditasi terhadap lembaga atau fasilitas pemberi pelatihan. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses ditmutu.nakes.kemkes.go.id di mana sampai saat ini sudah ada 109 lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah, dan ini sudah melakukan berbagai macam pelatihan, dan ini akan terus berkembang. Mulai banyak organisasi-organisasi profesi juga yang sudah membuat lembaga diklat pelatihannya dan kemudian diakreditasinya, dan kita mengharapkan semakin lebih marak teman-teman yang mempunyai lembaga diklat untuk dapat mengakreditasi lembaganya. Slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian terkait dengan peningkatan kurikulum harus memang makin banyak dan meningkat. Saat ini sudah tereksisting ada 477 kurikulum yang terstandar oleh pemerintah, dan ini akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan dari teman-teman yang tadi analisis tadi ya, need training analysis kemarin tadi, sehingga berapa banyak yang dibutuhkan ini akan meningkat terus Bapak Ibu sekalian. Dan juga akan dilakukan review terus atau di-updating kalau ada perkembangan teknologi terhadap atau perkembangan tertentu terkait dengan kurikulum-kurikulumnya. Jadi ini mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian juga yang di profesi untuk dapat memperkaya dari jumlah kurikulum yang diakreditasi. Next berikutnya. Nah, ini sesuai dengan arahan Pak Menteri di mana dalam penerapan digitalisasi dalam pelatihan, pendayagunaan teknologi digital itu menjadi suatu hal yang niscaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan nakes secara merata, kemudian menciptakan sistem pembelajaran nakes yang terintegrasi, dan menciptakan sistem pembelajaran nakes yang komprehensif. Jadi memang harus sistem digitalisasi atau sistem yang dibentuk itu harus robust ataupun mumpuni ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, ya ini jadi skema ini. Di Kementerian Kesehatan telah di-launching itu pelajaran sehat sejak tahun lalu, di mana untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi bagi SDM. Jadi dari sisi pelatihan, seminar atau workshop itu sudah diidentifikasi dengan sejak dari perencanaan ya. Identifikasi jenisnya macam-macam, ada webinar, seminar atau conference, dan dihimpun dari semua unit teknis program maupun perhimpunan maupun dari untuk mengkurasi kurikulumnya ya. Kemudian masuk ke penyelenggaraan yang diwadahi oleh LMS Pelataran Sehat. Di sini bisa meliputi nakes, non-nakes, vaskes, dan non-vaskes. Dan kategorinya juga bisa beragam dari mulai yang dasar, lanjutan, opsional, dan ada platform bisa webinar, seminar, dan konferensi ya. Kemudian di ujungnya dievaluasi terkait dengan evaluasi kemampuan peserta dan konversi peningkatan kompetensi melalui SKP. Dan jadi nilainya itu bernilai semua Bapak Ibu sekalian. Yang dibangun sistem digital ini bernilai SKP atau bisa dikonversikan kembali ke angka kredit untuk masuk ke dalam SKP platform. Dan semuanya tadi seperti disampaikan masuk ke sistem SI SDMK untuk penilaian jabatan maupun SIP ya, untuk perpanjangan SIP tadi yang digunakan. Berikutnya. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa Pelataran Sehat ini mengakselerasi cakupan pelatihan dan pengumpulan SKP bagi nakes pada ranah pembelajaran salah satunya. Karena kita tahu ada ranah keprofesian itu ada pembelajaran, ada profesi atau pelayanan, dan pengabdian masyarakat. Nah, yang terkait dengan pembelajaran, kan kita sudah ada namanya Pelataran Sehat itu yang akan diintegrasikan melalui pelatihan, webinar atau conference untuk peningkatan mutu, dan kemudian di sini seperti disampaikan tadi bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan SDM penunjang ya, yang ada SDM penunjang disesuaikan dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru itu ada namanya SDM penunjang ya, kayak kader dan sebagainya, itu bisa mengikuti pelataran sehat terkait dengan training tentang training di learning management system. Kemudian ya intinya seperti ini, berikut slide-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pelataran sehat di mana bisa berkunjung lms.kemkes.go.id. Platform ini pelajaran digital dan kita berharap ini menjadi marketplace untuk sistem pelatihan. Jadi semua nakes, semua namet bisa memilih jenis pelatihan yang ada di sini.
sesuai dengan keinginan dan kemampuannya apa yang mau ditingkatkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada Shopee di sini, Shopee itu untuk produk barang, kalau di sini adalah untuk produk pelatihan. Ya, berikutnya ini terkait dengan penyelenggaraan fitur-fitur apa saja yang ada di Pelataran Sehat, dan saat ini semakin meningkat Bapak Ibu sekalian dari peserta yang ada di Pelataran Sehat, dari yang mengikuti ya Pelataran Sehat ada 71.000 lebih di tahun 2002, meningkat jadi lebih 100.000 ya peserta yang ikut di Pelataran Sehat. Next, berikutnya. Ini juga terkait konten penggunaan makin lama meningkat, fasilitator juga ada 737 orang, dan total peserta yang sudah terregistrasi di Pelataran Sehat ada 23.984. Ini contoh sertifikatnya nanti yang akan terbit, yang sudah terbit juga Bapak Ibu sekalian. Dan yang last terakhir slide saya. Ya, ini terkait alur dan terkaitannya dengan sistem pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan pengumpulan SKP serta pengurusan SIP ya. Jadi institusi pelatihan tadi sudah terakreditasi untuk menjamin mutu, kemudian pelatihannya diregistrasi ke Pelataran Sehat, akan masuk ke Pelataran Sehat, dan di dalam Pelataran Sehatnya ada namanya SKP Platform yang akan mengumpulkan nilai dari pelatihan itu sendiri yang akan terkumpul masing-masing di profil Nakes dan Nametnya. Dan ini semua terintegrasi di SI SDMK. Nah, di profil Nakes ini akan masuk ke sistem penerbitan SIP yang terintegrasi dengan tadi yang disampaikan sebelumnya, sesi sebelumnya itu ada mall pelayanan publik dan terhubung dan SIDMK untuk penerbitan SIP, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini slide terakhir saya kayaknya, next slide, habis. Dan Bapak Ibu sekalian, kami punya